Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana Alinea Bajaringan tidak tipu-tipu. Lebaran di Jembatan Suramadu cukup tinggi, bahkan kendaraan roda 2 yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Madura mengalami peningkatan signifikan. Untuk mengetahui kondisi di Suramadu, berikut laporan reporter Dewi Imrawatin dan juru kamera Aga Silazura. Silakan laporannya. Selamat malam pemirsa, inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2026 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Ya pemirsa, arus lalu lintas kendaraan roda 2 yang melintas di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Madura mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan antrian kendaraan roda 2 yang akan masuk ke Jembatan Suramadu mencapai kurang lebih 150 meter. Untuk mengurai kepadatan, petugas di lapangan melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup jalur bagi kendaraan roda 4. Saat volume kendaraan roda 2 membludak, jalur kiri kendaraan roda 4 dialihkan sementara menjadi jalur khusus roda 2. Peningkatan volume kendaraan roda 2 ini terpantau terjadi sejak Rabu hingga hari ini. Sementara itu untuk arus kendaraan roda 4 terpantau ramai namun tetap lancar tanpa hambatan berarti. Untuk mengetahui detailnya, saya akan mewawancarai langsung AKP Imam Saifuddin Rozi, Kasat Lantas Polres Tanjung Perak, Surabaya. Ya, selamat malam dan malam, Mbak. Ya, ini bertugas di momen Lebaran arus mudik di Jembatan Suramadu dan ini seperti apa dan Ya, pantauan tepatnya sampai di saat pos pelayanan Suramadu ya, depan pos pelayanan kita antisipasi lonjakan pemudik yang mengarah ke Madura. sampai hari ini dan seperti apa dan untuk arus kendaraan yang menuju dari Surabaya menuju Madura di Jembatan Suramadu ini? Iya, untuk hari ini ya, Jumat tanggal 20 Maret 2026, ini pas malam takbir. Untuk arus lalu lintas cenderung sudah mulai normal kembali. Peningkatan hanya sampai 50% dari normal hari-hari biasa. Untuk puncaknya justru malah kemarin, Mbak, hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Kemarin lonjakan sampai kurang lebih 10.000 pemudik yang mengarah ke Madura. Untuk hari ini dan sore tadi atau seperti apa? Ya. Sempat juga terjadi lonjakan atau bagaimana? Cenderung normal sih, Mbak, untuk hari ini. Untuk peningkatan tidak terlalu signifikan, hanya mungkin maksimal 50% dari hari-hari biasa, sekitar 2.000 pemudik lah yang mengarah ke Madura. Untuk jalur aman, baik R4 maupun R2 lancar terkendali untuk hari ini. Tapi saat kendaraan roda 2 yang paling sering mengalami lonjakan adalah roda 2 ya, Nan? Ya, betul sekali. Untuk pemudik yang arah ke Madura itu memang dominasi 80% R2, Mbak. Termasuk yang kemarin puncaknya itu dari kurang lebih 10.000 itu 80%-nya adalah R2. Makanya kemarin kita juga melakukan pola-pola dan diskresi juga mengawal R2 memasuki jalur R4 untuk menghindari kepadatan atau kemacetan dari arah Surabaya menuju Madura. Pola yang diberlakukan apa saja dan saat Ya. mengalami terjadi lonjakan kendaraan? Ya itu tadi, Mbak. Yang pertama kita pola-pola penarikan, kita tarik untuk mempercepat arus lalu lintas terutama R2. Dan apabila sudah menjadi penumpukan yang panjang, kita lakukan diskresi kami, kita lakukan pengawalan, kita arahkan ke jalur roda 4 sehingga aman juga untuk pemudik walaupun jalur roda 4. Jadi mohon maaf mungkin untuk jalur roda 4 kemarin sempat terganggu, kami diskresi untuk
R2 kita lewatkan jalur R4. Tapi untuk roda 4 terbilang ramai lancar ya Nan ya? Tetap ramai lancar untuk R4, namun hanya 20% lah dari pemudik ke arah Madura. Jadi yang 80%-nya itu dominasi R2, Pak. Ada himbauan dan terakhir untuk para pemudik ini dan? Ya, tentunya sesuai ya tema tahun ini ya, mudik aman, keluarga bahagia. Intinya kami mengimbau pada pengguna jalan, terutama pemudik yang arah Madura, untuk selalu tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan, selamat sampai rumah. Itu Mbak yang kami tekankan. Baik, selamat bertugas dan semoga selalu lancar. Oke, ya, terima kasih Mbak, sama-sama. Ya, pemirsa, selama pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2026, pengamanan di Pospam Suramadu melibatkan 3 regu personil. Dalam satu regu terdapat 6 personil yang bertugas. Selain itu, pengamanan juga didukung oleh personil gabungan dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta BPBD. Pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan, selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ikuti arahan petugas. Jika Anda lelah, manfaatkanlah rest area terdekat untuk beristirahat. Semoga mudik Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Demikian Koper Lebaran 2026 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Saya Dewi Meratin dan juru kamera Aga Silasura melaporkan dari Jembatan Suramadu, sisi Surabaya. Iya, terima kasih atas laporannya Dewi Imrawatin. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Nganjuk. Pada malam takbir Idul Fitri, arus lalu lintas di eksit tol Nganjuk terpantau lancar dan tidak ada kepadatan kendaraan cukup signifikan. Namun petugas dari PJR Jatim 6 dan Jasa Marga tetap siaga jika terjadi kepadatan kendaraan. Berikut laporan reporter Ahmad Syarwani. Baik Stefani yang ada di studio, selamat malam pemirsa. Inilah laporan komunikasi Koper Lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya Bajaringan dan tidak tipu-tipu. Saat ini saya berada di eksit tol Nganjuk. Bisa saya laporkan tepat pada 1 Syawal 1447 Hijriah di malam takbir ini di eksit tol Nganjuk terlihat kondisi masih lengang. Ada sejumlah kendaraan roda 4 yang keluar masuk baik dari Surabaya, Jawa Tengah yang masuk ke Nganjuk serta dari Nganjuk yang keluar untuk menuju Surabaya ataupun Jawa Tengah masih terpantau ada kendaraan namun tidak padat dan masih lancar. Dan meskipun kondisi lancar dan tidak ada kepadatan di pintu tol Nganjuk ini, namun pihak Jasa Marga, pihak PJR Jatim 6 sudah mulai berancang-ancang atau bersiap-siap untuk mengatur, berupaya nanti jika terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan yang ada di eksit tol Nganjuk ini, petugas akan melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurai biar tidak ada kepadatan arus. Dan kebetulan malam ini juga saya bersama dengan AKP Matius, yaitu Kanit PJR 6 Jawa Timur. Berikut petikan wawancaranya. Baik, terima kasih. Kondisi arus lalu lintas selama operasi Ketupat berjalan ini, untuk khususnya di wilayah kami di Jatim 6 dari ruas tol Gerbang Nganjuk hingga di Ngawi ya bisa kami sampaikan hingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau terkendali, aman, lancar. Tidak ada hambatan yang sifatnya sampai mengganggu ataupun membuat kepadatan di wilayah kami. Terima kasih. Kalau upaya-upaya pastinya ada ya, upaya-upaya di gerbang kami. Sebelumnya kami jauh-jauh hari, kami sudah koordinasi dengan Jasa Marga, pihak Jasa Marga. Kami lakukan pengecekan dan kesiapan. Ada alat digital, tapping digital namanya mobil rider. Jadi alat itu bisa berjalan untuk dipegang sama personil, menjemput bola ke kendaraan-kendaraan, mendatangi kendaraan. Itu tujuannya untuk mengurangi kepadatan di gerbang. Yang pertama itu. Yang kedua, di Nganjuk sendiri ini sering terjadi kendala seperti kehabisan etol. Kami kemarin juga minta siapkan untuk supaya
mengurangi kepadatan karena yang banyak di sini mereka berhenti di gerbang. Kalau nanti di belakang numpuk pastinya akan menjadikan kepadatan. Jadi besok kalaupun ada kepadatan mereka akan jemput bola. Petugas akan jemput bola. Di situ ada yang habis untuk saldonya akan didatengin jemput bola tapping jalan seperti itu. Pemirsa, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran, selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jika Anda merasa lelah, Anda bisa beristirahat di rest area terdekat. Semoga perjalanan mudik Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Demikian laporan komunikasi Koper Lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya Bajaringan, dan tidak tipu-tipu. Dari Nganjuk, Ahmad Sarwani, Yohanes kameramen melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana, alinea Bajaringan, tidak tipu-tipu.